Saudara, dampak apa saja yang harus diantisipasi semua lapisan masyarakat dan sejauh mana strategi pemerintah menangkal resesi yang hampir dipastikan akan dialami hingga akhir tahun 2020? Kita bahas bersama staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo. Selamat malam, Pak Justinus. Selamat malam, Mbak Sofi. Ada pula Sekretaris Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Pak Raden Pardede. Selamat malam, Pak Raden. Selamat malam, Mbak Sofi. Yang juga tidak kalah menariknya untuk didengar pendapatnya malam hari ini adalah ekonom senior Indef, Eni Srihartati. Bu Eni, sehat? Sehat, Mbak Sofi. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Bu Eni. Pak Raden, saya ke Pak Justinus dulu ya. Pak Justinus, ini kan sulit untuk ditampik bahwa memang kita hampir dipastikan akan masuk ke resesi. Yang harus diantisipasi adalah supaya tidak kemudian melumpuhkan perekonomian nasional. Masyarakat juga tidak khawatir yang berlebihan, tidak rush, semuanya bisa tenang begitu. Nah, ketenangan ini baru bisa kita dapatkan ketika sudah ada blueprint, sudah ada perencanaan yang visible, strategi yang visible dari pemerintah. Apa saat ini spesifik dari Kementerian Keuangan yang pasti jadi dirijen di bidang ekonomi ini memastikan strategi-strategi apa saja yang akan dilakukan, Pak Justinus? Ya, terima kasih Mbak Sofi. Selamat malam Pak Raden dan Bu Eni. Terkait dengan apa yang disampaikan Bu Menteri Keuangan kemarin, betul bahwa ada revisi proyeksi, sehingga menurut proyeksi tersebut secara teknikal kita akan dikatakan resesi. Pemerintah dari awal ingin memastikan, tidak ingin mempersoalkan istilah teknis resesi, tapi ingin menunjukkan bagaimana effort pemerintah yang sungguh-sungguh, terutama dari sisi kebijakan ekonomi, untuk mendukung baik pelaku usaha maupun masyarakat, terutama menghadapi pandemi yang sangat sulit ini. Jadi kami ingin menyampaikan, meskipun secara teknikal kita ini mengalami penurunan pertumbuhan, tetapi kabar baiknya adalah ada perbaikan capaian pertumbuhan. Jadi dari minus 5,32 menjadi estimasinya minus 2,9 sampai minus 1%. Dan kalau kita lihat, pemerintah melihat bahwa ada penyerapan lebih baik. Dari government spending ada kecepatan dalam penyerapan. Nanti Pak Raden bisa memberikan dalam detail. Tapi penyerapan pemulihan ekonomi nasional sudah mencapai 36,6%. Ada kecepatan yang cukup baik. Lalu dari sisi lain, banyak skema perlindungan sosial yang juga diperluas dan diperkuat, termasuk bantalan kebijakan dalam RAPBN 2021 melanjutkan ini semua. Ini merupakan upaya-upaya pemerintah pusat dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok bawah, lalu juga memberikan ruang bagi dunia usaha untuk dapat mulai pelan-pelan membuka usahanya, tentu tetap aman COVID, tidak gegabah, dan memberikan dukungan untuk penanganan kesehatan. Rasanya itu yang paling penting adalah bagaimana kita segera bisa mengatasi dampak pandemi di sisi kesehatan itu, Mbak Sofi. Pak Justinus, begini, itu semua strategi kami yakin, kami punya keyakinan yang luar biasa terhadap Menteri Keuangan. Tapi begini, ketika ini kan penggerak perekonomian nasional, harus mau kita akui bahwa ini adalah kelas menengah ke atas. Ketika kelas menengah ke atas sangat berhati-hati dalam mengeluarkan uang, ya tidak ada trickle down ekonomi. Akhirnya juga yang di bawah seret-seret aja begitu. Nah, apa jaminan pemerintah untuk bisa memastikan bahwa ketika kelas menengah ke atas ini ibaratnya enggan untuk keluar duit, mereka bisa diyakinkan. Apa cara pemerintah meyakinkan mereka bahwa baik-baik saja loh kalau keluar duit saat ini, tidak perlu terlalu rigid begitu dalam pengeluaran? Baik Mbak Sofi, secara umum memang pandemi ini membatasi aktivitas, ruang gerak warga masyarakat, termasuk pola konsumsi masyarakat. Praktis yang dipenuhi hanya kebutuhan pokok, karena tidak ada lagi kebutuhan-kebutuhan lain akibat pembatasan sosial. Maka mau tidak mau kita harus fokus menangani dampak kesehatan terlebih dulu, sambil terus meyakinkan fundamental ekonomi kita cukup bagus, baik sektor keuangan maupun fiskal. Maka bagi kelas menengah dipersilahkan untuk tetap mendukung pemerintah, termasuk untuk berkonsumsi tanpa harus hidup boros, atau tetap harus punya kalkulasi yang baik juga. Dan insentif juga diarahkan selain ke kelompok bawah tadi, juga untuk mendukung para pelaku UMKM, para pelaku usaha bisa mengakses kredit dengan lebih baik. Ini juga bentuk dukungan.
termasuk bagaimana pemerintah ingin memastikan bahwa protokol COVID bisa dijalankan dengan baik di sektor-sektor tertentu, sehingga tidak membahayakan kesehatan masyarakat. Oke. Misalnya, kita juga mendukung hotel bintang 2, bintang 3 dipakai untuk isolasi mandiri. Ini kan membantu industri atau pelaku usaha, sekaligus kita juga membantu penanganan kesehatan masyarakat. Nah, sektor-sektor seperti ini yang ingin terus diupayakan mendapatkan bantuan dan dukungan, sehingga bisa mulai pelan-pelan bertahap kita bisa recovery, dan akhirnya bisa menjadi medium untuk kelas menengah beraktivitas kembali, Mbak Sofi. Pak Raden, tadi Pak Justinus sempat menyinggung mengenai spending. Anda punya penjelasan lebih spesifik tidak dari Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional ini, bagaimana skema spending saat ini? Sebelum saya jawab itu, pertama adalah bahwa kita harus sabar dengan situasi ini. Tidak ada peluru perak atau silver bullet yang bisa menyelesaikan masalah COVID ini dalam waktu yang sangat singkat. Itu kita janjikan seperti itu. Jadi kita jangan memberikan harapan juga yang berlebihan. Jadi ini adalah masalah yang dialami oleh semua bangsa dan tidak mudah. Itu dulu, Mbak. Yang kedua adalah bahwa kita semua bertanggung jawab untuk mengatasinya. Pemerintah harus bertanggung jawab. Mereka atau pemerintah ini harus mengambil tindakan-tindakan yang perlu. Tapi tanpa partisipasi daripada masyarakat, tanpa partisipasi daripada komunitas, tanpa partisipasi daripada swasta, tanpa partisipasi daripada rumah tangga, maka ekonomi ini pun tidak mungkin bergerak. Sebab kita tahu peran pemerintah itu kurang dari 10%, Mbak. Tapi peran daripada swasta, contohnya yang paling jelas... Ini peran dalam bidang apa yang kurang dari 10%? Peran dalam PDB. Ya, jadi peran daripada B hanya kurang dari 10%. Peran daripada swasta itu dikonsumsi itu 57-58%. Itu konsumsi rumah tangga. Peran daripada investasi itu 32%. Jadi kita harus melihat dalam konteks yang lebih luas. Benar bahwa pemerintah dalam situasi seperti ini tetap memegang peranan penting untuk menstimulasi. Kembali saya garis bawahi itu menstimulasi. Tetapi tidak bisa bergerak sendiri saja. Nah, contoh yang sudah diberikan adalah apa yang kita sebutkan dengan program PEN itu yang sekitar 695 triliun. Di mana program-program tadi yang disebutkan, program Bansos, dalam rangka sebetulnya Bansos itu bukan dalam rangka pemulihan, Mbak, utamanya. Tapi kita adalah untuk bertahan dulu ini. Ya, untuk bertahan. Bagaimana supaya saudara-saudara kita yang berpenghasilan menengah ke bawah itu mampu memberi barang-barang yang esensial, barang kebutuhan hidup mereka. Oleh karena itu, kalau kita lihat sekarang itu akan terus berlangsung sampai dengan akhir tahun, bahkan mungkin sampai dengan pertengahan tahun depan, di mana diharapkan nanti pertengahan tahun depan, begitu vaksin itu sudah ditemukan dan terdistribusi baik, maka kita akan bergerak kepada program yang lain, yaitu program yang lebih menciptakan lapangan kerja. Tapi untuk sekarang ini, kita bagaimana mendukung saudara-saudara kita ini yang berpenghasilan rendah itu untuk mampu untuk bisa memenuhi kebutuhan. Nah, oleh karena itu sekarang kalau kita lihat anggaran di tahun 2020 ini sudah ditambah lagi Bansos yang sebelumnya sekitar 2002 atau 2004 triliun, ini sekarang akan mencapai 240 triliun. Jadi yang tadi disebutkan itu kita tambah semua. Pak Raden. Kami bisa lihat sekarang ini dengan evaluasi yang kita lakukan, pertemuan-pertemuan dilakukan, bahwa penyerapan dari program ekonomi nasional yang 595 triliun itu diharapkan sampai dengan akhir tahun akan terserap 100%. Baik, saya harus... Sebelumnya kalau boleh kami ingatkan supaya teman-teman wartawan dan juga para masyarakat juga melihat bahwa perbandingan yang disebutkan apakah 36% atau 40% penyerapan itu harus dibandingkan dengan bulan Juni atau Mei akhir.
bukan dari Januari, Mbak. Jadi ada persepsi yang salah seakan-akan program ini dimulai dari Januari. Tidak. Ya, Ini program ini dimulai di akhir Mei atau awal Juni. Saya harus Mungkin itu minta tambahan. pendapat dari Bu Eni Srihartati dari penjelasan Pak Justinus dan juga Pak Raden. Jadi betul fundamental ekonomi kita bagus, Bu Eni? Ya, Mbak Sofi. Tapi sebelum menjawab, saya apresiasi dulu lah Pak Mas Justinus dan Pak Raden. Ini penjelasannya jauh lebih clear dan lebih realistis daripada yang sering kita dengar. Gitu. Oke. Ini sudah bagus. Artinya ini akan memberikan guidance, panduan untuk masyarakat sebenarnya apa sih yang sedang kita hadapi. Jadi Mbak Sofi, kalau Mbak Sofi tanya apakah fundamental kita ini bagus, sebelum COVID pun juga tidak bagus gitu kan. Jadi kalau ini bagus nggak mungkin. Nah, kedua, persoalan kita yang kita bahas ini kan Indonesia menghadapi resesi. Jadi saya setuju bahwa resesi tidak perlu sangat dikhawatirkan karena resesi ini intinya adalah kita tumbuh negatif. Ya, tapi Nah, dengan adanya pandemi ini tumbuh negatif itu sesuatu yang normal. Jadi kalaupun kita ingin sok kuat gitu nanti rilis BPS juga akan membuktikan bahwa kita memang akan tumbuh negatif di triwulan 3. Tapi poin pentingnya adalah bahwa bagaimana kita mampu mengendalikan agar kontraksi yang nanti kita alami itu tidak semakin memburuk. Itu kunci pertama. betul. Nah, sementara yang yang ini sering kita dengar, bahkan tadi Pak Justinus juga sampaikan bahwa ekspektasi di triwulan 3 ini sungguh masih optimis sekali kalau menurut saya, karena masih hanya berkisar 2-3%. Kalau itu terjadi itu sudah jauh lebih baik dari semua banyak negara. Kondisi ekonomi Indonesia kalau hanya kontraksinya 2-3%. Nah, saya hanya ingin mengingatkan, ini tidak menakut-nakuti semoga, tapi agar kita lebih realistis untuk semakin well prepare untuk memitigasi potensi resesi kita. Jadi kalau kita lihat tadi, penopang utama ekonomi kita dua, konsumsi rumah tangga dan investasi. Nah, leading indikator untuk konsumsi rumah tangga ini yang jarang dilihat adalah apakah tingkat konsumsi rumah tangga di triwulan 3 ini sudah ada perbaikan dari triwulan 2, itu yang paling penting. Karena itu yang akan nanti untuk kita mengestimasi apakah triwulan 3 itu memang sudah lebih baik dari triwulan 2 gitu. Karena indikator-indikator di konsumsi rumah tangga beberapa memang terlihat memburuk. Jadi memang kalau hanya 1-2 indikator, ini kan harus kita cross check. Misalnya retail memang negatifnya sudah mulai menurun. Tetapi kalau kita lihat sekali lagi ada 3 hal menurut saya yang harus kita cermati bersama untuk Bu Eni, saya harus potong lebih dulu. 3 hal itu nanti akan dijelaskan oleh Bu Eni sesaat lagi. Jangan kemana-mana, saudara, tetap bersama kami. Sapa Indonesia Malam segera kembali.